Previously sudah on dipastikan CBC. Chelsea ini mestinya dengan menurunkan tim B pun ya mereka ini dapat mengalahkan dengan skor telak 5-0. Break the leg Chelsea. Well, kali ini kita akan menang dengan skor 3-1 untuk Chelsea. Break the leg Chelsea. What's up the Chelsea 3-1? Pertanda baik, 2 kali prediksi skor dari CBC spot on saat menang 5-0 di preview match versus Morecambe dan juga kemarin ya 3-1 di preview match versus Wolves. Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Yes, first of all, terima kasih atas solidaritas dari teman-teman semua di kolom komentar di preview match antara Chelsea versus Wolves. CBC juga mengucapkan duka yang mendalam buat beberapa dari teman-teman yang juga ternyata ada yang senasib dan sepenanggungan dengan CBC, di mana kita sudah ditinggalkan oleh orang tua, ya ada yang 40 hari yang lalu ya, kalau tidak salah Bung Arisoma, dan juga ada yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya sejak umur 6 tahun yang lalu ya, yaitu dari salah satu member Sobat CBC yaitu Bung Arif. Sekali lagi thank you sudah berbagi cerita di kolom komentar dan juga melalui kolom komentar kita ini saling menguatkan satu sama yang lain. Oke, now let's get back to the business. Jumpa lagi di episode ke-159. Di episode kali ini tentu kita akan membahas review match dari Chelsea versus Wolves yang kemarin dini hari ya, itu sudah berlangsung atau kemarin malam. Namun, seperti biasa sebelum lanjut menonton, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini, langsung dapat klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Trevor Chalobah. My oh my, Trevor Chalobah. Pemain yang dibekukan, tidak boleh ikut training first team, dan di ban tidak boleh ikut precision. Dibuang ke Crystal Palace. But now, behold guys, behold. Lihat, man of the match ya. 1 assist sama dengan 2 pemain lainnya. 2 chance created sama seperti pemain lainnya. Peringkat pertama melakukan 4 interception. Peringkat pertama melakukan 6 clearance. Peringkat pertama melakukan 99 sentuhan atau touches. Well, seperti yang CBC bilang kemarin, Chelsea bisa menembus Champions League bila Chalobah ini benar-benar jadi juru selamat dari Chelsea. Dan pagi tadi Chalobah itu telah membuktikannya. CBC dan tentu fans dari Chelsea so proud of you, Trev. Ya, keep on doing it, guys. Come on, Trev. You can do it. Dan buat duo sporting director yaitu Paul Winstanley dan juga Lawrence Stewart serta jajaran board director Chelsea termasuk juga Enzo Maresca ya. Apabila dia kemarin itu ikut mengusulkan Chalobah itu di frozen out dan dibuang ke Crystal Palace. CBC punya pesan buat kalian. Shame on you, Chelsea board. Shame on you. Ya, ibarat kalian ini sudah meludah, kemudian dijilat lagi ya. CBC sebagai orang yang awam itu dapat melihat di precision dan juga sudah menanti-wanti ya. Bahkan sampai teriak-teriak ya di video konten dari CBC. Kalian ini disrespectful. Ya, tidak respect kepada Chalobah yang dia ini salah satu pemain yang mempersembahkan Champions League dan juga sebagai academy boy dari Cobham Academy. Dan sudah lama dia ini di Chelsea sebagai pemain senior. Cara kalian untuk memperlakukan Chalobah itu tidak bisa diterima.
ya. Dan sekarang kalian memanggil kembali, menempatkan dia sebagai first eleven dan dia ini menjadi man of the match. Gila ini. This is insane guys ya. Is joke ya. CBC sebagai orang awam, bukan pandit, apalagi sebagai pelatih, itu sudah bisa melihat ya bahwa Chalobah itu di usia emasnya saat ini 25 tahun, dia ini sebagai pemain yang sudah malang melintang dan kenal culture dari Chelsea. Itu bagaimana, seperti apa ya, karena dia ini salah satu pemain yang terlama di Chelsea bersama Reece James. Makanya Chalobah ini harapan dari CBC sejak awal dia ini menjadi pondasi lini belakang sejak ditinggalkan oleh Thiago Silva ya. Karena kita tahu bersama Wesley Fofana ya, bukan Levi Colwill, maaf ya, bukan CBC menjelekkan Levi Colwill ya teman-teman. Tapi pada kenyataannya Levi Colwill itu masih berusia 21 tahun. What do you expect dari pemain atau back yang masih berusia 21 tahun? Bermain konsisten week in week out ya, minggu ke minggu, dan kita bergantung kepada dia untuk menembus 4 besar. Come on man, are you serious? Colwill pemain hebat di usianya di 21 tahun, tapi kita ini tidak bisa bergantung kepada dia minggu ke minggu. Dan CBC sudah bilang berkali-kali, berulang-ulang ya, kita bisa mengandalkan Chalobah untuk mengganti posisi di right center back maupun right back, karena itu posisi naturalnya. Bahkan kemarin ditempatkan di left center back, itu dia tetap tampil luar biasa. Jadi CBC itu heran lihat board of management dari Chelsea ini menempatkan Disasi, Badiashile, Tosin, hingga Gusto itu di atas Trevor Chalobah. Ya, sampai-sampai dibuang. Ya, kalau CBC jadi Ekbali ya, owner dari Chelsea, CBC akan langsung menginvestigasi. Cari siapa orang yang ngide pertama kali untuk membekukan dan membuang Trevor Chalobah. Ya, I mean, come on guys. Ya, bagaimana bisa orang ini ya yang berkecimpung di dunia sepak bola, khususnya Chelsea Sporting Directors, itu tidak melihat performance dari Chalobah selama ini. Bila dia ini dibandingkan dengan 5 bahkan 6 pemain lain yang berposisi sama, ya, dan tidak membuat kesimpulan bahwa Chalobah itu pemain terbaik. Hah? Bagaimana bisa gitu loh? Kita bisa bilang Disasi, Badiashile, Tosin, Gusto, bahkan Colwill itu lebih baik dari Chalobah. Ini benar-benar memalukan, guys. Ya. Chelsea Sporting Director kalian memalukan. Kalau Fofana dan Reece James ya, dengan Chalobah oke lah. CBC merasa itu equal ya, atau kualitasnya ya sama. Ya, jadi CBC rasa dengan kehadiran Chalobah dan James dan nantinya Wesley Fofana, kita sejatinya itu sudah menemukan kekuatan lini belakang yang sesungguhnya, yaitu James, Fofana, Chalobah, dan juga Cucurella. Dan Tosin serta Colwill itu sebagai backupnya ya guys. Jadi PR pekerjaan rumah untuk lini pertahanan itu is done. Sudah selesai guys. Tinggal kiper. Oh my. Kiper kita Sanchez, unbelievable guys. Tidak bisa dipercaya. Tuh, sudah pegang bola itu malah lepas dan gagal membaca situasi. Mestinya dalam jarak sedekat itu ya teman-teman, dia itu harusnya menepis sundulan itu ke belakang. Ya. Tapi dia error lagi dan lagi. Dan ya, dia ini berhasil menambahkan error leading to goal alias blunder yang berujung gol. Satu lagi kemarin dia dapat ya, dari sebelumnya dia itu sudah dapat 3 sehingga sekarang jadi 4 gol guys. Pertahanan kita yang sudah solid ya kemarin itu, dan baliknya Chalobah dan Reece James kali ini itu dinodai oleh penampilan dari kiper yaitu Sanchez.
Kemarin di video CBC itu sudah berpesan, tolong gantikan Sanchez dengan Jorgensen. Ya. Well now, lihat ya, mestinya kita ini clean sheet dengan kokohnya lini pertahanan, malah jadi gagal clean sheet gara-gara blunder ya. Bahkan kiper MU yaitu Onana saja itu di bawah Sanchez, dia itu mengkoleksi 3 blunder. Dan kalian lihat ya, MU sekarang di peringkat berapa di klasemen sementara. Oke, balik lagi. Apakah kita ini serius mengejar 4 besar atau tidak? Masa iya kiper kita ini blundernya itu lebih banyak dari kiper yang berada di peringkat 12 klasemen. Wake up, Chelsea. Wake up, board management Chelsea. Wake up, Maresca. Kita butuh kiper baru. Kalau kalian tidak percaya kepada Jorgensen, atau paling tidak panggillah Petrovic atau Kepa. Ya. Kalian ini tidak belajar dari kesalahan Trevor Chalobah. For God's sake, please belajar dari kasus Trevor Chalobah. You clown. Next, Reece James. Dia tampil sangat dominan, luar biasa, dan berhasil memberikan 1 assist gol kepada Tosin. Good job, Cap. 2 match, 1 gol, 1 assist. Amazing comeback dari Reece James. Begitu juga Cucurella, ya, tampil solid dan amazing goal juga. Tosin entah apakah impact dia ini di samping Trevor Chalobah dan juga Reece James, jadi performance dari Tosin ini tampil lebih tenang ya, tidak panikan seperti biasanya dan spot on, bahkan dingin di depan gawang untuk mencetak gol dan hampir juga mencetak gol melalui sundulannya tapi dapat ditepis. Keren sih ini para bek kita ya. Penampilannya semalam ini luar biasa. Minusnya itu hanya kiper di lini pertahanan. Makanya CBC itu kemarin skor prediction-nya itu optimis clean sheet. Tapi karena Sanchez menjadi kipernya, jadi pastinya akan tetap kebobolan maksimal 1 gol. Dan benar saja ini kejadian, guys. Ada Caicedo. Ya, dia ini tampil cukup menjanjikan ya. Dan melakukan tugasnya dengan baik sebagai defensive midfielder dengan outstanding performance seperti biasa Caicedo. It's Caicedo ya. Next, Dewsbury Hall. Entah CBC mau komentar apa lagi ya sama Dewsbury Hall ini. Entah dia ini masih diberikan kepercayaan oleh Enzo Maresca dan nggak habis pikir guys. Di samping dia ini memberikan assist goal melalui sundulan ke Cucurella dari crossing Madueke, tapi dia sebagai box to box itu mudah sekali kehilangan bola. Interceptnya buruk, kalah adu body, dan herannya baru di menit ke-80 dia itu baru diganti. Ya. Jadi CBC ini benar-benar no idea kenapa dia ini dipilih daripada Joe Felix ataupun Casadei. Ya, kalau Casadei mungkin memang dipersiapkan untuk dia transfer ke Torino ya. Tapi Joe Felix, I don't know, Mike. Apakah ini penampilan terakhir dia untuk Chelsea sehingga jadi diberikan menit bermain oleh Maresca ya. Karena dia ini kan bawaan dari Maresca dari klub sebelumnya itu Leicester ya. Well, we will see guys. Next, Palmer. Ya, Palmer is Palmer ya. Meski dia sedikit kurang fit tapi dia tetap dipaksakan turun dan tetap berhasil memberikan kontribusi dengan membuat peluang ya. Cuma saat kita sudah unggul 3-1 di menit ke-65 ya. Mestinya itu Maresca mengistirahatkan Cole Palmer karena 2 kali CBC lihat dia ini terkena knock ya. Entah Maresca ini kenapa baru mengganti Cole Palmer di menit 80 dengan Joe Felix padahal kondisinya itu kita tahu kurang fit dan sempat diragukan untuk turun pas sesi conference pre-match Enzo Maresca kemarin. Jadi
apakah itu cuma gimmick? Dia bilang kondisi Cole Palmer diragukan, tapi ternyata tampil hampir 90 menit. I don't know. Next, Madueke, ya terlepas dari dia mencuri gol, ya mencuri gol dari Shaloba, performance-nya itu ya guys. Seringkali dia kehilangan bola dan cutting inside-nya seringkali itu gagal. Kenapa nggak sedari awal Sancho itu turun bersama Neto? Herannya, ya dia ini bermain 90 menit, yang diganti malah Neto. Next, Neto. Ya, bermain kurang tajam, beberapa kali salah posisi, tapi menurut CBC, bila kita bermain Cucurella yang bermain inverted acting sebagai box to box, ya, CBC melihat hal ini tidak efektif bila menurunkan pure winger seperti Neto ataupun Sancho ataupun Mudryk ya di left winger karena Cucurella ini juga melakukan cutting inside dan juga acting as a winger. Jadi bila pakemnya seperti itu, yaitu lebih cocok Joe Felix yang berperan sebagai left winger, tapi dia lebih masuk ke tengah ya, running through the channel. Kecuali pas Cucurella itu inverted-nya acting sebagai defensive midfielder, maka cocok kita menurunkan pure winger untuk menempati left winger. Kemudian Nicholas Jackson. CBC happy meski posisi offside saat one on one dia berhasil mencetak gol ya. Tapi kan dianulir. Tapi it's okay lah. Di kesempatan itu dia berhasil mencetak gol. But tetap saja performance-nya itu sangat poor. Ya, banyak sekali peluang yang terbuang percuma ya. Tapi siapa lagi yang mau diturunkan kalau bukan Jackson? Yang seperti CBC bahas di preview kemarin. Oke, kita langsung masuk ke kesimpulan. So, great performance dari our defender yang bermain sangat solid, tapi kiper dan juga pemain lainnya di luar Caicedo dan Palmer, performance-nya itu mengecewakan, guys. Untung saja para pemain bintang back kita ini yang maju, stepping up untuk mencetak gol, yaitu Tosin, Cucurella, dan gol yang secara tidak langsung itu Shaloba. So, kalau kalian mau tahu, lini depan Chelsea itu bapuknya seperti apa? Ya, cek 9 teratas pemain yang membuang-buang peluang. Kalian lihat, dari 9 pemain teratas, ada nggak yang 2 pemainnya terdaftar di list teratas dalam hal membuang peluang? Jackson 14, Madueke 11. Kalau di-combine mereka berdua saja ini sudah total 25 peluang yang terbuang sia-sia. Belum lagi ditambah pemain lain seperti Cole Palmer. Jadi apa yang kita pelajari di sini, ya, pemain depan kita tidak klinis di depan gawang. Ya, ini harus diimprove oleh Enzo Maresca dalam training sessionnya. Kalau tidak mampu atau tidak capable, dan cari pemain baru penyerang yang klinis di depan gawang yang ada di luar sana, seperti Sesko, ada Vlahovic juga, kemudian ada juga Liam Delap yang tersedia di market ya. So come on Chelsea, come on, do something ya. Kalau memang benar-benar kalian ini serius, mau Chelsea itu lolos ke Champions League di musim depan, Chelsea menang 3-1 ya. Itu bukan pertanda bahwa kita ini baik-baik saja di lini serangan ya. Karena itu CBC tetap menganggap pemain depan dari Chelsea ini masih karatan. Termasuk Nkunku yang 2 match berturut-turut tidak turun. Ya, karena sebelumnya dia itu sudah perform yang terbaik berkali-kali, tapi tetap tidak dipakai. Jadinya sekarang ikutan karatan. Terbukti 3 gol dini hari tadi dicetak oleh 3 pemain belakang. Karena gol Madueke itu ya CBC menganggap Madueke mencuri gol dari Trevoh Chalobah. Jadi
Tiga kualitas back itu mencetak gol semua. Tosin, Cucurella, dan juga Chalobah. Dan mereka ini berhasil mengawal lini pertahanan dengan kebobolan hanya 1 gol. Dan itu pun akibat blunder dari Sanchez yang salah mengantisipasi bola. Jadi para penyerang Chelsea, shame on you guys. Kemarin saat melawan Bournemouth juga diselamatkan oleh Reece James untuk melakukan menyeimbangkan kedudukan menjadi 2-2. So, Board of Management beli penyerang yang baru. Ini sudah urgent. Enzo Maresca training session untuk para striker ini klinis di depan gawang. Jackson, Madueke, Neto, Sancho, Dewsbury Hall, kalian harus bangun. Ya, kalian harus bangun karena minggu depan kita akan menghadapi Manchester City. Ya, so CBC anggap pertandingan ini is not good enough untuk para attackers dari Chelsea. Dan CBC apresiasi kepada our defenders. Ya, world class performance dari our defenders. Oke, I think that's all di episode ke-159 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on, the Chels.